Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi di dalam acara doa pagi di hari yang baru ini. Mengucap syukur Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari kemarin dan pagi ini kita dapat kesempatan lagi bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sebelumnya saya akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat rahmat dan kemurahan Tuhan. Kami dapat bangun lagi di pagi yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari yang baru ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, dan kami dapat rasakan kuasa Tuhan menaungi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, tema yang diambil pagi hari ini adalah berdoa, Allah tahu kesusahanmu. Saudara, banyak kali kita berdoa dan kita percaya Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Tuhan mendengar doa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19, dalam perjanjian lama Raja Hizkia pun mengalami hal-hal yang berat dalam pemerintahannya. Ketika Sanherib, Raja Asyur, berusaha merebut Yehuda, dan pada waktu itu Hizkia rasanya sudah tidak berdaya karena kekuatan Asyur yang begitu besar. Maka dalam ayat 15 dikatakan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, buka matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Saudara, ini doa Hizkia yang pendek kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan dengar doanya. Tuhan melihat keadaan Yerusalem, bagaimana Raja Asyur, Sanherib, sudah mulai menghina Allahnya Israel. Dan Allah menjawab doa Hizkia. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan tahu apa yang sedang dihadapi umatnya. Tuhan melihat keadaan umatnya pada waktu itu. Oleh sebab itu, kita yang ada di zaman sekarang ini, Matius pasal 6 ayat 34 katakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, firman Allah menghibur kita, menasihatkan kita supaya jangan kita takut, jangan kita khawatir akan hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Hari ini punya kesusahannya sendiri. Jadi setiap hari kita datang kepada Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah biarkan umatnya. Oleh sebab itu ketika Sanherib mulai mengancam, mulai memprovokasi orang-orang Israel supaya tinggalkan Tuhan, maka Allah menjawab dalam ayat 32. "Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai
dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini dia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok allahnya, maka Adrammelek dan Sharezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, menjadi bukti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita panjatkan permohonan kepada Tuhan, maka Tuhan dengar dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Ketika Hizkia menghampiri Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan Allah membela, Allah berjanji untuk membebaskan umatnya dari tangan musuh-musuhnya. Allah tidak membiarkan terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jadi dengan berpegang erat pada firman Allah dan dalam iman, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, yang memelihara hati dan pikiran kita. Sebagaimana dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara? Hari ini apa yang menjadi beban saudara? Semuanya Tuhan tahu. Di dalam doa saudara, saudara ceritakan masalah saudara. Dan Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan permohonan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, dan Dia tidak berubah, janjinya tetap sampai selama-lamanya. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita dapat perbaharui iman kita kepada Tuhan dengan menyerahkan segala keberatan kita, segala persoalan kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Kiranya damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Allah akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki dari kita. Puji Tuhan, kita menerima rahmat, kita menerima kasih karunia, kita menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Ketika kita membutuhkan, ketika kita tidak berdaya, kita percaya Allah akan memberikan kita kekuatan yang baru. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus kiranya tolong saudara sekalian, serahkan
hidupmu serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Raja Hizkia sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia minta Tuhan dengar doanya. Dia minta Tuhan lihat apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Tuhan katakan, aku akan mengelilingi, memagarimu, melindungimu. Raja Asyur tidak akan masuk. Dan dengan malaikat Tuhan membunuh begitu banyak orang-orang Asyur, 185.000. Bahkan Raja Sanherib sendiri dibunuh dan mati. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjawab doa-doa saudara dengan caranya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir, karena di dalam Tuhan pasti ada jalan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Serahkan semua keberatan saudara, termasuk sakit penyakit saudara, kelemahan tubuh saudara, masalah-masalah rumah tangga anak-anak, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia yang lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur bahwa Engkau yang tahu seluruh masalah kami. Tanpa kami ceritakan, Engkau sudah tahu. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan. Engkau datang dengan belas kasihan-Mu. Engkau berikan apa yang kami perlukan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Saudara-saudara yang dalam keadaan beban berat, Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan terima kasih, melalui doa ini kami percaya Tuhan sudah dengar, dan Tuhan angkat segala beban. Tuhan angkat segala penderitaan, peperangan dari umat-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemenangan ya Tuhan Yesus, supaya hidup ini menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tolong banyak orang. Engkau juga tolong saudara-saudara kami yang belum bekerja. Berikan mereka pekerjaan yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Biar berhasil, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Apapun rencana pekerjaan saudara hari ini, serahkanlah kepada Tuhan, dan biar Tuhan buka jalan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, karena kami sudah mohonkan di dalam nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.